Halo semuanya, kembali lagi di Informasi Baik Official Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemilihan kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada. Sebuah proses periodisasi kepemimpinan di daerah yang rutin digelar setiap 5 tahun. Oh iya, sebelum itu ada baiknya kita subscribe channel ini terlebih dahulu agar kita tambah semangat untuk membuat video informasi baik lainnya. Jangan lupa ya untuk di-like dan di-share apabila kalian menganggap video ini bermanfaat. Oke, kita masuk ke pembahasan sejarah pilkada. Pemilihan kepala daerah nyatanya telah ada sejak zaman kolonial Belanda loh. Dihimpun dari beberapa sumber, penentuan posisi kepala daerah pada zaman penjajahan tidak berlangsung seperti sekarang, karena hanya berupa penunjukan dari seorang gubernur jenderal yang menjabat saat itu. Itu pun dibatasi dengan penunjukan kepala daerah untuk tingkat provinsi dan residen yang diisi oleh orang-orang Belanda. Sementara pribumi hanya menempati jabatan di tingkat kabupaten dan juga kecamatan. Itu pun harus menyerahkan upeti kepada pejabat di pemerintahan kolonial. Situasi yang sama juga terjadi pada masa penjajahan Jepang, di mana penentuan posisi kepala daerah masih bersifat hierarkis dan sentralistik, atau dilakukan tanpa adanya semangat demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Barulah di awal kemerdekaan, sistem yang digunakan oleh penjajah dihilangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pengisian jabatan untuk pemimpin di daerah diisi oleh anak-anak bangsa. Walaupun prosesnya masih berupa penunjukan langsung, namun kepala daerah pada saat itu ditempatkan sebagai eksekutif, yaitu pemimpin Komite Nasional Daerah, dan juga sebagai ketua legislatif dalam Badan Perwakilan Daerah. Sistem semacam ini berlangsung sekitar 3 tahun, karena pada tahun 1948, melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kepala daerah provinsi atau gubernur mulai diangkat oleh presiden melalui pengajuan DPRD provinsi. Sementara kepala daerah di tingkat kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas pengajuan DPRD kabupaten. Seiring dengan pergantian rezim, di masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah tetap diangkat oleh presiden. Namun, di masa ini, pengaruh presiden untuk menentukan sosok kepala daerah sangatlah kuat. Usulan dari DPRD bisa saja tidak digunakan apabila dianggap calon kepala daerah tidak mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Barulah di masa reformasi, proses pemilihan kepala daerah berlangsung lebih demokratis. Melalui Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, penentuan posisi kepala daerah tidak lagi menjadi domain sepenuhnya presiden, melainkan melalui DPRD. Namun begitu, sistem ini nyatanya juga bukan dianggap sebagai pilihan yang tepat. Sehingga pada tahun 2004, melalui Undang-Undang Nomor 32 yang kemudian diubah melalui Perpu 3 Tahun 2005, dibuatlah sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan kontestan para calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Pada tahun 2008, perjalanan pemilihan kepala daerah kembali mencatatkan sejarah dengan diperbolehkannya calon perseorangan maju berkontestasi. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2007, yang kemudian diregulasikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mereka yang hendak maju melalui jalur perseorangan disyaratkan memiliki dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk.
Dan melalui Perpus 1 tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, pemilihan kepala daerah pun diatur ulang untuk dilaksanakan serentak. Di gelombang pertama Pilkada 2015, terdapat 269 daerah yang berpartisipasi. Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Waktu pemungutan suaranya berlangsung pada 9 Desember 2015. Di gelombang kedua yang berlangsung pada tahun 2017, melalui perubahan undang-undang menjadi nomor 10 tahun 2016, jumlah daerah yang berpartisipasi sebanyak 101 daerah. Dengan rincian 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Waktu pemungutan suaranya ditetapkan 15 Februari 2017. Sementara di tahun 2018 ada 171 daerah yang berpartisipasi dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Waktu pemungutan suaranya ditetapkan 27 Juni 2018. Adapun di 2020 ini, Pilkada akan kembali dilaksanakan dan merupakan ulangan dari penyelenggaraan Pilkada di 2015 dengan jumlah daerah yang berpartisipasi sebanyak 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebagai catatan, satu kota yang ikut berpartisipasi pada Pilkada 2020 ini, yaitu Makassar, menggelar Pilkada ulang karena di 2018 dimenangkan oleh kolom kosong. Demikian sejarah singkat tentang Pilkada di Indonesia. Semoga menambah wawasan kalian ya. Terima kasih telah menonton channel ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya.